A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketika tadi saya membuat video tanggapan mengenai takbirannya jemaah Aulia atau bagaimana itu tulisannya AOLIA, Aulia begitu ya teman-teman. Saya tidak tahu maksudnya itu apa, tetapi yang ingin saya tanggapi adalah bagaimana mereka ini melakukan salat Idul Fitri 4 hari lebih awal daripada Muhammadiyah dan NU ataupun pemerintahan. Bahkan mereka ini menganggap kalau mereka mendapatkan bisikan gaib. Mereka mendapatkan ilham dari Allah kalau perintah berpuasa ini pada tanggal ini dan dilakukan Idul Fitri di tanggal ini. Jadi mereka berasa mendapatkan perintah gaib begitu. Dan tidaklah perintah-perintah gaib yang semacam ini itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan umat sekarang ini apa? Apalagi Mbah Benu ini. Siapa Mbah Benu ini? Tiba-tiba dia mengaku-ngaku mendapatkan bisikan gaib atau ilham gaib begitu teman-teman. Ya Allah, saya pribadi di sini menganggapnya suatu dagelan. Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan yang bikin saya heran teman-teman, tidak berhenti sampai di situ. Ya, tidak berhenti di situ. Ternyata ketika saya membaca komentar itu, kemana Banser? Kok gak membubarkan yang seperti ini? Bansernya jagain mereka. Bansernya jagain Aulia itu. Allah, apakah mereka merasa kalau ini suatu toleransi dalam beragama? Ini tentunya sesuatu yang aneh nyeleneh. Kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut kalian. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan tanggapan lebih lanjut, coba kita simak seperti apa sikap Banser ini ketika menjaga mereka. Mereka mulai puasa tanggal 6 Maret 2024 dan melaksanakan sholat Idul Fitri tanggal 5 April. Jadi genap sebulan, ya Allah. Jadi kalau kita melihat, kita udah sampaikan ayat nih, ditolak juga. Padahal dia Bansernya teman-teman. Sigap Bansernya mendapatkan perintah. Entah Banser ini menjaga Aulia ini dia diberikan tugas oleh pimpinannya atau inisiatif dia seorang menggunakan pakaian Banser lalu menjaga mereka. Entahlah. Kalau mau berbicara masalah keyakinan, setiap orang kalau mau dibiarkan memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini, maka akan muncul aliran-aliran yang tidak jelas. Dan di sini Bansernya ngejagain mereka. Jadi pantas ya teman-teman. Jadi gak perlu ditanyakan lagi ini. Kemana Bansernya ini? Ngejagain mereka. hamba Allah. Dia nggak punya jabatan apa-apa di mata Allah, hanya hamba. Tapi ayat dia tolak, hadis dia tolak. Mau pangkatnya apa? Mau gelar agamanya apa? Mantap, Bansernya mantap ya teman-teman. Terus dijagain biar apa? Kenapa dijagain Aulia ini? Biar apa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Annama. Allah menggunakan kata annama. Satu-satunya faktor adalah pengikut hawa nafsu, hamba hawa nafsu, budak-budak hawa nafsu. Walaupun dia nggak terima. Terserah Anda nggak terima, tapi ini firman Rob saya, ini firman Tuhan saya. Saya lebih percaya daripada firman Tuhan saya daripada ucapan Dan kabarnya, Anda. dan kabarnya mereka ini sholatnya atau kiblatnya itu tidak menghadap ke barat teman-teman, tapi menghadap ke selatan. Kabarnya begitu ya, yang saya tahu, yang saya dapatkan informasinya. Allah, kan sudah aneh nyeleneh ini ya. Gimana ini Panji Gumilang pun mereka memiliki mazhab sendiri katanya. Terus Weldo juga sedemikian. Mr. TM juga iya. Syaiful Karim juga begitu. Dan ini juga aneh nyeleneh malah. MUI kemana MUI? Ya, kemana MUI ini? Ya Allah. Kalau orang-orang malah mengaku-ngaku mendapatkan bisikan gaib seperti ini. Aduh, kacau nanti agama teman-teman. Kacau nanti semua orang mengaku-ngaku dapat bisikan gaib lalu merubah-rubah syariat. Anda katakan ini karena budaya, kata Tuhan saya, Anda itu pengikut hawa nafsu. Kira-kira saya lebih milih yang mana? Ya Tuhan saya. Allah. Coba kita baca di sini ya teman-teman. Apa namanya itu captionnya? Di sini teman-teman, jemaah Aulia ini berpuasa tanggal 6 Maret 2024 dan lebarannya tanggal 5 April 2024. Warga yang tergabung dalam jemaah Masjid Aulia menunaikan salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Desa Giharjo, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta, Jumat 5 April 2024. Masjid itu dipenuhi warga yang menunaikan sholat Id. Berarti sewarga
sekampung ikut kepada Mbah Benu itu. Ya, Mbah Benu apa? Sebagian warga menunaikan sholat Id di depan rumah Mbah Benu, teman-teman. Warga yang tergabung dalam jemaah Masjid Aulia menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di rumah Mbah Benu di Desa Griharjo, teman-teman, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta, Jumat. Perayaan Idul Fitri pada hari itu mengikuti keyakinan Imam Masjid Jemaah Aulia, yaitu Kiai Haji Ibnu Hajar Soleh Pranolo atau akrab dipanggil Mbah Benu. Enak, ya? Nanti akan muncul orang-orang yang seperti ini mengaku-ngaku dapat bisikan goib lalu merubah-rubah tatanan syariat. Sudah tidak punya ilmu astronomi, melihat bulan bagaimana kalau bulan itu sudah masuk awal puasa atau bagaimana, ujuk-ujuk pakai ilmu goib. Aduh ya Allah. Coba kita baca komentar-komentarnya. Kalau ini metodenya nilai rukyat atau custom. Sepertinya custom ya, custom sendiri. Subhanallah, sisa hari yang nggak puasa mereka tanggung dosa saja. Takutlah kepada Allah. Ya, mereka kan mengaku mendapatkan bisian goib dan itu mereka anggap dari Allah, teman-teman. Ya, gini jadinya. Paling depan kalau urusan begini tuh ormas. Jangan-jangan ada yang puasanya ikut tanggal 12 Maret tapi lebarannya tanggal 5 April. Bisa jadi teman-teman. Sejauh ini yang paling jauh. Bukan paling jauh, deket ini. Hanya di Gunung Kidul, teman-teman. Tapi pemahamannya nyungsep kemana-mana itu. Ya, aduh, kiblatnya juga agak itu, ya Allah. Ada banserwah sudah jelas ini. Ada banserwah sudah jelas pasti kalangan NU apa? Iya, NU. Enggak lah. Bukan, pasti Salafi. Kalau yang seperti ini pasti Wahabi ya, teman-teman. Mengikuti keyakinan imam masjid, wak-wak sesat, ngajak-ngajak, ya Allah. Di mana ada penyimpangan, di situ ada ormas nasi bungkus. No, bukan seperti itu. Tapi ya itu Masjid Aulia. Ya Allah. Mana masjidnya? Kok banyak yang ikut ya? Kok banyak gitu? Pertanyaan saya itu kok banyak yang ikut? Ada yang ikut. Gak ada yang bener apa di situ ya? Yang bisa mengkoreksi ini? Apa gimana ini? Allah. Terus keyakinan mereka ini kepada Mbah Benu tuh gimana? Apa menganggap Mbah Benu wali? Apa menganggap Mbah Benu itu sebagai utusan Tuhan? Nabi ke-26 atau bagaimana? Gak tahu saya ngomong apa, teman-teman. Gak tahu saya mau komentar apa. Mungkin ini salah satu tanda akhir zaman ya, dimana sudah bermunculan aliran-aliran yang aneh nyeleneh tapi dianggap benar oleh sebagian orang, bahkan dijaga-jaga seperti ini. Dan MUI-nya juga diem. Majelis Ulama yang seharusnya mengayomi seluruh umat di Indonesia terkhusus, tapi melihat yang seperti ini malah tidak ada fatwa, tidak tindakan. Kemarin pas heboh film-film horor itu getol mengatakan tidak boleh film ini tayang. Film loh, fiksi itu. Tapi karena ada gerakan-gerakan sholat yang dirubah-rubah, MUI, Kiai Khalil Nafis turun tangan, turun angkat bicara. Sampai Ustadz Adi Hidayat memberikan bantahan juga ya, memberikan tanggapan. Ketika ada muncul seperti ini, dari awal mereka muncul, sudah melakukan puasa duluan tanggal 6 Maret, nggak ada tanggapan. Ya, sampai mereka lebaran awal pun seperti ini, tidak ada tanggapan, teman-teman. Apa ini masuk ke kriteria standar MUI atau bagaimana? Standar MUI ini bagaimana, teman-teman? Kalau kita beragama di Nusantara ini, ya Allah. Saya di sini mempertanyakan, teman-teman. Siapa ini yang bisa bantu jawab? Ya, semoga MUI bisa memberikan tanggapan mengenai hal ini ya. Bisa memberikan pencerahan kepada umat ini bagaimana kita menyikapi. Kok sampai dijaga sama Banser, sedangkan Kiai Khalil Nafis juga pernah berfoto-foto dengan Banser dan Bansernya begini. Aduh ya Allah, saya nggak tahu mau komentar apa. Ini semoga video ini bisa sampai kepada MUI dan MUI bisa memberikan tanggapan bagaimana kita menyikapi yang seperti ini. Begitu dari saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah.